Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram, pembahasan haji. Kemarin kita sudah membahas ya poin pertama dalam melakukan haji tamattu. Haji tamattu itu apa? Melakukan haji dan umroh di bulan haji. Artinya umroh dan hajinya dilakukan di bulan-bulan haji ya. Kemudian itu leha. Pakaian ini sudah boleh, pakaian ini sudah untuk kita berleha-leha di Makkah sampai menunggu tanggal 8 Zulhijjah itu. Tamattu itu berenak-enak, berleha-leha ya. Berbeda nanti dengan orang-orang yang kiron. Kiron menggabung antara haji dan umroh. Tawafnya umroh dan haji satu. Tawaf umroh dan hajinya satu. Orang-orang yang melakukan haji kiron setelah melakukan umroh, mereka tidak tahallul. Mereka menggunakan pakaian ihram sampai tanggal 8. Maka ketika itu Ana pernah bertemu dengan kawan dari Mesir, kumpul. Ana pakai baju ini, dia pakai baju ihram, kumpul. Ketika itu, kenapa pakai ihram? Dia kiron, melakukan haji kiron. Artinya setelah menyelesaikan ibadah umroh, dia tidak tahallul. Tahallulnya nanti dia, ya. Dan rentetan ibadah umroh ini masuk ke ibadah haji. Ya, apanya? Jauh jaraknya. Jaraknya. Misalkan para jamaah itu datang ke Mekah tanggal 25 Zulqa'dah. Ya dah. Selesai dia melakukan umroh tanggal 25. Masih menunggu kan sampai tanggal 8 itu. Nah, sampai tanggal 8 itu mereka bisa pakai pakaian seperti ini. Ya. Makanya disebut tamattu. Berleha-leha mereka. Nah, nanti ketika sudah masuk tanggal 8 ya, mereka mengambil ihram haji. Dari mana ihram hajinya? Dari tempat masing-masing. Dari tempat masing-masing, dari hotel masing-masing. Ya. Nah, nanti ketika sudah masuk tanggal 8 baru mereka ihram untuk haji. Allahumma labbaika hajjan. Ya, ketika masuk tanggal 8 baru mereka ihram haji. Nah, di sini tanggal 8 ihram haji. Pergi ke Mina. Apa hukumnya? Ini hukumnya sunnah. Boleh tidak memulai ihram haji itu tanggal 9? Boleh tidak? Boleh juga. Ya. Boleh tidak memulai ihram haji tanggal 10? Tidak boleh. Karena liwat waktunya. Ya. Tanggal 9 waktu duha melakukan ihram untuk haji boleh tidak? Boleh. Ya. Boleh, tidak jadi masalah. Maka ketika itu tanggal 8 ini belum. Tapi jamaah haji kita itu tanggal 8 keluarkan dari hotel masing-masing menuju ke Arafah.
tanggal 8 sore sana. Ya. Tanggal 8 sore hampir masuk tanggal 9. Dari Mekah. Ya. Dari Mekah langsung. Jadi mereka tidak singgah di Mina lagi. Hukum singgah di Mina itu sunnah. Berbeda dengan yang di sini tanggal 13 ini. Kalau tanggal 13 ini wajib di Mina. Kalau itu hukumnya sunnah. Yang di atas itu. Ya. Paham ya? Dari mana kita mendapatkan itu sunnah? Dari perkataan ulama. Ya, dari perkataan para ulama. Maka ketika tanggal 8 kita sudah memulai ihram untuk haji. Menggunakan pakaian 2 helai. Ya. Kemudian mandi lagi, ya. Kemudian mencukur bulu ketiak dan lain-lain sebagainya. Rambut jangan. Ya, rambut jangan. Kemudian memakai wewangian, baru ketika itu menggunakan pakaian ihram. Boleh menggunakan wewangian sebelum memakai ihram. Paham ya? Kita sudah ihram gak ada bau-bau. Bau-bau wangi itu gak ada. Tapi kalau sudah memakai pakaian ihram tidak boleh lagi menyentuh yang namanya minyak. Ya. Jadi tanggal 8 kemudian dalam keadaan menggunakan pakaian ihram kita menuju Arafah. Ya, menuju Arafah. Ketika di Arafah jemaah haji itu datang ke Arafah sore. 8 semua. Ya, ketika maghrib itu sudah masuk awal Arab penanggalan hijriyah itu berubah tanggalnya maghrib. Ya, kita ngitungnya tanggal jam 12 ya, tapi maghrib. Ya. Ketika maghrib tanggal 9 ya. 8 ke 9 maksudnya. Dari 8 ke 9 mereka semua sudah ada di Arafah. Dari 8 ke 9. Berarti tanggal 9 sudah di Arafah semua. Ya. Sudah berada di Arafah. Itu. Kapan mulai wukufnya? Mulai wukufnya dari ba'da zawal. Setelah zuhur. Dihitung wukufnya itu nanti setelah zuhur. Ya. Jadi maghrib tanggal 9 itu sudah di situ mereka, sudah di Arafah. Sampai kapan? Sampai besok. Apa yang dikerjakan di Arafah? Namanya juga wukuf. Wukuf itu artinya berdiam diri, berhenti. Apakah berdiam diri saja? Oh enggak. Ya. Makanya ibadah-ibadah yang dilakukan itu apa? Baca Al-Quran, sholat sunnah banyak-banyak, baca doa, zikir, ya itulah ibadahnya. Kalau orang tidak terbiasa melakukan ibadah ini sendiri-sendiri, maka yang terjadi adalah nongkrong, ngerumpi. Oh, ini. Orang tidak terbiasa membaca Al-Quran sendiri, tidak terbiasa dia sholat sunnah sendiri, tidak terbiasa dia berzikir sendiri, tidak terbiasa dia berdoa sendiri. Yang terjadi di Arafah nanti dia nongkrong, berbicara dengan kawannya. Padahal itu waktu paling afdol. Ya, waktu paling afdol untuk berdoa. Gitu loh. Ya. Jadi ketika itu mereka berdiam diri di Arafah. Ya, menggunakan pakaian ihram ketika itu sampai esok harinya. Masuk waktu zuhur, ya, masuk waktu zuhur langsung sholat zuhur plus ashar, jamak qasar, takdim. Jamak qasar, takdim. Ya. Para ulama menyebutkan jamak qasar takdim ini disebabkan safar. Maka ahli Makkah ketika itu tidak melakukan qasar menurut jumhur ulama. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, orang Makkah juga ketika itu melakukan qasar karena mereka mengikuti nusuknya Rasulullah. Paham enggak? Ya. Mereka juga melakukan qasar. Karena kenapa? Apakah orang Makkah itu mendapatkan keringanan ketika mereka melakukan haji? Tidak, sama saja. Ketika mereka di Arafah ya di situ juga tidurnya.
Ya. Mereka keluar dari rumah mereka, di situ juga mereka makan minumnya. Ya, maka jumhur ulama walaupun orang Makkah itu dianggap safar juga. Makanya mereka melakukan jamak qashar takdim. Ya, 2-2. Setelah melakukan sholat zuhur dan asar 2 rakaat, kemudian disitulah khutbah Arafah. Ya, biasanya dilakukan oleh pembimbing ibadahnya masing-masing. Dan Rasulullah SAW pernah berkhutbah, khutbatul wada namanya. Ya, hadis masyhur. Sesungguhnya hari ini ya adalah hari haram, seperti haramnya darah kalian, seperti haramnya kehormatan kalian, seperti haramnya harta kalian. Haram apa maksudnya? Haram untuk diotak-atik. Kehormatan orang muslim haram untuk kita celakai. Darah orang muslim haram untuk kita tumpahkan. Kemudian harta orang muslim haram untuk kita ambil. Itu khutbah wada'nya Rasulullah SAW. Kapan? Ketika hari Arafah. Ya, ketika hari Arafah. Maka ketika itu di hari Arafah melakukan sholat jamak takdim, kemudian dikosor juga plus khutbah. Ya. Setelah melakukan khutbah sudah menunggu sampai maghrib, nunggu lagi. Ya, apa kerjaannya? Ya itu tadi banyak doa, membaca Al-Quran, kemudian apa lagi? Zikir, memperbanyak sholat sunnah. Ya, tidak jadi masalah. Ya, karena kan kita berdiam diri di Arafah, itulah kerjaannya. Gitu loh. Sampai kapan? Sampai maghrib. Sampai maghrib. Ya. Ketika maghrib pindah. Ketika sholat maghrib semua naik bis, pindah lagi. Maghrib itu sudah tanggal berapa? Tanggal 10. Ya, maghrib itu sudah tanggal 10. Kita takbir di sini. Ya, kita takbir Id. Allahu Akbar, kita takbir Id. Mereka dari Arafah menuju Muzdalifah. Tanggal 10 ini yang paling banyak amalannya. Ya. Tanggal 10 ini paling banyak amalannya. Ketika maghrib berpindah dari Arafah menuju Muzdalifah. Di zaman Rasulullah itu memang letih. Di zaman kita dah nggak letih. Karena apa? Karena tinggal naik bus, turun pule, berdiam diri pule, ngamper sejadah lah. Dan sangat susah kalau zaman sekarang ini. Ya, bahkan orang-orang yang haji haji munye-munye, yang tidak ada bertenda, ada apa-apa itu memang ngampar sejadah nian. Ya, memang cuman menghamparkan sejadah. Ada bis datang dia masuk, ya, kemudian turun di Muzdalifah, turun juga dia, hampar lagi tikarnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika maghrib kita pindah dari Arafah menuju Muzdalifah. Ya, menuju Muzdalifah. Para ahli fikih menyebutkan di Muzdalifah ini mengambil batu. Tapi mengambil batu untuk melempar jumroh itu tidak mesti di Muzdalifah. Ya, artinya bukan kewajiban haji. Ngambil batu di Muzdalifah itu bukan kewajiban haji. Ngambil batu di Mina pun tidak jadi masalah. Kita nyari batu sebelum melempar jumroh pun tidak jadi masalah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang dikerjakan di Muzdalifah? Mabit juga. Mabit itu apa? Bermalam. Ya. Ya iyalah, lapangan terbuka. Lapangan terbuka semua. Ya. Di lapangan terbuka. Di Arafah juga di lapangan terbuka. Paling ada tenda-tenda di situ untuk berteduh. Ya. Jadi kalau di Muzdalifah sudah. Cuman sekarang daerah Muzdalifah sudah dijadikan Mina 2. Karena Mina itu tidak cukup lagi untuk menampung orang, bergeser ke wilayah Muzdalifah. Nah, ada sebagian jamaah haji itu yang berada di Muzdalifah. Ya. Kenapa di Muzdalifah? Karena Muzdalifah itu hukumnya wajib.
Dan wukuf di Mina wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu lagi boleh ditinggalkan kalau di Mina ini. Nih, yang tanggal 13 ini. Kalau di Muzdalifah itu wajib mutlak, tidak pacak ditinggalkan. Ya. Makanya ketika itu masuk ke wilayah Muzdalifah, Mina itu. Sekarang. Ya. Maka bermalam di Muzdalifah. Setelah sampai di Muzdalifah melakukan sholat maghrib dan isya jamak qasar juga, ya di jamak. Tapi jamaahnya jamak takhir, ya di takhir. Tapi tidak ada sampai di takhir. Kalau kita dapat bus cepat tidak ada sampai, ya. Tapi kalau memang antri ramai lame, ya, pasti jamak takhir nanti, ya. Maka ketika sampai di Muzdalifah melakukan salat jamak takhir maghrib dan isya. Sampai kapan? Sampai subuh. Ya. Bahkan subuh itu kita masih melakukan salat di Muzdalifah. Hati-hati ini. Di Muzdalifah ini rawan letih, subuh jebol. Ya, letih. Bayangkan dari Arafah kita wukuf nih, dari jam 12 siang ya, kita wukuf sampai maghrib. Ya dah. Habis maghrib kita pindah ke Muzdalifah. Malam kan? Nilai jam tidur nih, kita press siang hari, malam pasti letih. Kemudian kita melakukan salat, ya jamak qasar, mabit di Muzdalifah. Yang tidak sanggup lagi beribadah tidur. Nah, kadang-kadang yang tidur ini tidak ada HP lamangan pacak bablas. Ya, baca bablas gitu loh. Bahkan ketika itu ada petugas tuh yang bablas. Belum ada sholat subuh. Ketika hari ini nih, ketika tanggal 10 ini. Ya. Ada yang seperti itu. Saking capeknya di hari tanggal 10 ini. Maka setelah sholat subuh, ya, sholat di Muzdalifah masih sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh pergi melempar jumroh. Setelah sholat subuh pergi melempar jumroh. Jumroh apa yang dilempar? Jumroh Aqobah saja. Iya, itulah jalan pula itu. Habis sholat subuh bergerak. Habis sholat subuh. Setelah sholat subuh bergerak menuju Mina. Dan di situ kita melakukan melempar jumroh. Ya, biasanya bergantian, berganti, ada panggilannya. Apa namanya? Kita melemparnya jam segini, tidak ada pecah sendiri-sendiri. Untuk pertamanya, gitu loh. Untuk yang tanggal 13 ini biasanya sampai berangkat, karena untuk pertama kali itu banyak yang nyasar. Makanya untuk yang pertama kali itu diberikan giliran biasanya. Ya, untuk yang pertama kali diberikan giliran. Untuk yang setelahnya nah itu sendiri-sendiri biasa ya. Jadi seperti itu. Ketika sudah melempar jumroh Aqobah, maka kita sudah bisa untuk mengganti pakaian ihram. Lah pacak pakai baju biasa. Ya. Atau misalkan belum sempat ngelempar jumroh Aqobahnya, menyembelih dulu, boleh enggak? Boleh juga. Enggak jadi masalah. Tapi afdolnya berurutan. Karena Rasulullah SAW itu ditanya, bagaimana orang yang memotong kepalanya terlebih dahulu? Enggak jadi masalah. Bagaimana orang yang menyembelih sesembelihannya terlebih dahulu? Enggak jadi masalah. Bagaimana orang yang melempar jumroh terlebih dahulu? Enggak jadi masalah. Ya, nah, perkara di sini luas. Gitu loh. Makanya di hari ini terserah. Apa dulu yang nak digawe, gawelah. Ketika itu. Ya, di hari ini nih. Gitu loh. Afdolnya melempar jumroh itu kapan? Melempar jumroh afdolnya di waktu duha. Untuk yang tanggal 10 nih. Untuk yang tanggal 10 ini afdolnya melempar jumroh di waktu duha. Ya. Boleh enggak setelah subuh kita langsung pergi melempar jumroh? Boleh juga. Enggak jadi masalah. Ya. Enggak jadi masalah. Dan jangan melewati waktu zuhur.
ngeripat dah. Melempar jumroh Aqabah ini jangan melewati waktu zuhur. Ya. Ketika melempar jumroh ini Rasulullah SAW yang banyak melakukan doa. Ya. Ketika melempar jumroh ini Rasulullah SAW banyak melakukan doa. Gitu loh. Ketika Rasulullah SAW melempar 7 kali, ngeripat tuh biasa baik. Jangan seolah-olah kita ngeripat setan. Ya, melempar itu biasa saja. Nah, lempar. Jangan kalau ngambil bot kepala kita. Ya. Jadi seperti itu. Dan ada tulisannya sekarang. Ada tulisan. Ini jumroh Aqabah. Ini jumroh Ula. Ini jumroh Al-Wusta. Ada tulisannya nanti. Nanti kita yang kita lempar tanggal 10 itu rekening biasa. Kita tidak ada sesembah gitu. Ya. Karena kita tidak tahu bahasa Arab. Ya, kita nak beli malah merepotkan kita. Makanya sekarang pun ada jasa yang siap untuk menyembelih daging sesembelihan itu. Yang tamattu wajib menyembelih. Afdolnya mungkin tidak nyembelih sendiri. Afdolnya memang nyembelih sendiri. Gitu loh. Ya, tapi kan tidak mungkin kita menyembelih ketika itu. Ya, tidak mungkin ketika itu kita menyembelih. Disinilah keluar hukum mengeluarkan hewan kurban. Karena kenapa? Karena ketika itu orang Indonesia saja yang tamattu 168.000 kambing berarti yang disembelih. Bayangkan 168.000 itu kemana lari kambingnya? Apakah orang Mekah saja? Tidak cukup, makanya dialihkan keluar. Boleh, itu sebabnya. Ya, daging kurban itu boleh untuk diawetkan, kemudian diberikan keluar. Ini salah satu sebabnya, gitu loh. Ya, bahkan anak pun tidak tahu makan daging kambing, tidak sempat, karena tidak tahu memang di mana posisinya daging itu. Ya, kita cuman memberikan, kemudian ini kambingnya langsung disembelih di tempat penyembelihan. Ya, jadi seperti itu. Karena menyembelih ini sudah ada ininya. Kemudian botak, sudah botak, cari tempat membotak kepala, banyak di situ. Dua kali? Ini kalau lo membotak, di sini dipendekkan. Ya, yang di sini dipendekkan, yang di sana baru dilicin. Ada pertanyaan kemarin ya. Ada pertanyaan kemarin, bagaimana kalau kita itu ingin menggantikan umroh yang lain? Benar? Kita punya keluarga yang tidak pernah umroh. Tahu-tahu kita itu diberi kesempatan untuk melakukan umroh. Nah kita gantikan. Kalau nak kita gantikan, jangan langsung botak licin. Kuteng bae pakai mazhab Syafi'i, tap, ditukek. So pagi tukek sebelah ini pulih tap. Besok pagi di belakang pulih tap. Gitu loh, ya. Nggak masalah. Jangan langsung dibotak licin kalau kita itu ingin menggantikan keluarga, gitu loh. Paham ya? Nah, jadi yang di sini ditaksir, dipendekkan, ya. Tapi kalau bagi yang cepat tumbuh rambut, macam aku misalkan, anak licin 2 kali waktu itu, ya, licin 2 kali. Di sini anak bersihkan, habis itu tugas itu kan lama. Hampir 2 bulan. Nah, hampir 2 bulan. Jadi ketika itu hampir sebulan anak nunggu, lah tumbuh boleh, licin boleh belahane. Pas di situ. Ya. Jadi seperti itu. Maka tanggal 10 ini pekerjaannya. Ya. Kalau sudah melewati tanggal 10, itulah ada hangat susah lagi. Tersisa apa? Tersisa tawaf dan sa'i. Orang yang melakukan haji tamattu dia harus sa'i dan tawaf lagi. Orang yang melakukan haji qiron tidak perlu tawaf dan sa'i lagi. Ya, dikarenakan
tawaf dan sa'inya itu sudah di awal, tapi dia tidak tahallul, gitu loh. Dia tidak tahallul. Kalau tamattu tahallul kan? Kalau tamattu tahallul maka dia harus mengulang tawaf haji dan tawaf dan sa'i haji. Ya. Maka di situ nanti kita melakukan haji sa'i pakai baju ini nih. Orang yang melakukan tamattu dia melakukan sa'i, yang kedua menggunakan nih baju nih, baju ya. Ini seperti itu. Dan ulama banyak perbedaan pendapat di sini antara perbedaan yang qiron dengan yang tamattu. Ya. Melakukan tawaf dan sa'i tidak mesti di tanggal 10. Melalete istirahat dulu. Paham enggak? Kalau lalete istirahat dulu, ya. Boleh tidak melakukan tawaf dan sa'inya setelah itu, tanggal 11, tanggal 12, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Kalau sudah selesai ini, maka tinggal amalan tanggal 11, 13. Amalan tanggal 11, 12, 13 itu cuma melempar jumroh. Ya. Cuman melempar jumroh. Dan posisi kita sekarang berada di Mina. Gitu loh. Posisi jamaah haji sekarang berada di Mina. Di Mina itu sudah disiapkan tendanya masing-masing. Setiap tenda itu isi 45 ya tidak salah. 45 orang. Jadi memang macam kita itikaf macam ini. Ya, siku, bantal, rep. Dapat untuk tidur, nyari karton, tidur di pinggir jalan. Harinya go jamaah waktu itu. Ya. Oh, ngapain jamaah jangan sampai los. Kalau jamaah itu los, dia masuk ke rombongan orang Eropa. Nyesat lah. Hilang, letih nyari. Jadi harus dijago, digang, masuk ke sini. Nih yang rombongan orang Indonesia aja. Jadi waktu itu di tenda ada dia dapat tempat tidur, nyari karpet, tidur di atas, nyari kardus, tidur di pinggir jalan itu. Tertidur namanya geletai. Tidur. Ya. Jadi seperti itu. Tanggal 11, 12, 13 melempar jumroh. Posisinya di Mina. Ya. Makanya wukuf di Mina ya itulah tanggal 11, 12, 13 itu. Kalau misalkan kita ingin melakukan tanggal 11, 12 saja boleh. Apa maksudnya? Kita diberikan pilihan di Mina toh. Ingin keluar tanggal 12 atau ingin keluar tanggal 13. Kalau kita ingin keluar Mina tanggal 12, maka kita harus keluar sebelum maghrib. Kalau maghrib nih, posisi di Mina harus nginep age sehari. Harus nginep age sehari. Ya. Berarti dia harus keluar tanggal 13. Ketika tanggal 13 keluar, kalau dia sudah selesai tawaf, kalau dia sudah selesai sa'i, maka selesai haji dia. Maka tanggal 13 ini menentukan selesai hajinya. Ya. Kalau tanggal 13 itu dia belum melakukan tawaf dan sa'i, maka pergi tawaf. Kalau tawafnya sudah selesai, sa'inya selesai, ditutup. Ya, selesai semuanya. Habis waktu itu. Ya. Itulah perjalanan haji secara umum. Ya. Paham enggak? Insyaallah nerawang itu ya. Belum ada nih ngok haro masalahnya. Iyalah, tapi 11, 12, 13 melempar jumroh, 3 jumroh yang dilempar, 3 ya. Di sini juga Rasulullah SAW itu memperbanyak doanya. Ya. Setelah melempar jumroh yang pertama, Rasulullah SAW menghadap ke arah kiblat, kemudian mengangkat kedua tangannya, kemudian berdiri yang lama Rasulullah SAW. Setelah melempar jumroh pertama, lagi 7 kali. Setelah melempar 7 kali menghadap kiblat kemudian mengangkat kedua tangannya, gitu loh. Yang ana lihat sekarang yang melakukan praktek seperti ini di ujung-ujung. Orang yang melempar jumroh itu di ujung-ujung yang enggak beramai-ramai. Orang yang beramai-ramai ini biasanya orang yang cepat hudai. Itu jarang biasanya orang tuh angkat tangan ramai-ramai, itu jarang.
Tapi kalau yang di ujung-ujung itu, nah itu biasanya ngangkat tangan, lame ngangkat tangannya. Karena memang orang tuh nak nyari ibadahnya, bukan kena nyari berdesak-desakan. Gitu loh. Kalau orang Hudain ini kan mencari berdesak-desakannya. Ya. Jadi tanggal 11 sampai tanggal 13 itu melempar jumroh. Jumroh Aqabah, Wusta, kemudian Ula. Semuanya dilempar, tiga-tiganya. Dan itu sudah diurutkan. Tidak perlu lagi kita nyari. Lah diurut di situ, rute. Kalau ningok jumroh yang pertama, itulah yang pertama kali dilipat. Ya, karena sudah diatur oleh panitia di sana. Agak mudah kita sekarang. Ya. Jadi seperti itu. Setelah melempar jumroh, ngulak pulik ke Mina. Apa gawe di Mina? Ya itu tadi. Perbanyak zikir, doa dan lain sebagainya. Rasulullah SAW itu menyebutkan apa? Hari tasyrik itu hari makan dan hari zikir. Dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hari tasyrik. Ya. Kita baca hadis. Agak paham belum nih? Ada pertanyaan enggak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Boleh juga. Boleh juga dipilih. Kalau duit dak berpuasa. Gitu loh. Ya, maka berpuasa. Enggak jadi masalah. Boleh. Ya. Kebanyakan kita ini kambing kebanyakannya. Karena puasa tanah suci itu apa namanya? Kecil kemungkinan orang berpuasa di tanah suci itu. Karena capek. Bahkan Rasulullah SAW itu diberikan susu di hari Arafah, diminum Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwasanya ketika haji itu beliau tidak melakukan puasa. Tapi kalau ingin melakukan puasa boleh ketika dia tidak mendapatkan hewan sesembelihan. Tapi kalau orang haji itu tidak dia dapat hewan sesembelihan, tidak mungkin. Karena haji itu pakai duit. Kecuali ada orang itu yang tidak paham, Pak. Sikit-sikit bayar denda. Itu tadi Ana bilang, ketika dia haji tidak pakai ilmu. Dan yang muftinya pun hiket dam, habis duit waktu itu. Ya. Dan Ana mendapatkan jamaah seperti itu, ngelapor. Ini ada jamaah habis duitnya. Ngapain habis duit? Bayar dam semuanya. Apa itu kesalahan kecil-kecil itu dimasukkan ke dam semua. Nah, ini yang mood kacau. Ya. Itu. Jadi boleh juga berpuasa, boleh juga membayar. Kalau sudah berpuasa tidak perlu lagi menyembelih, Pak. Iya. Jadi seperti itu. Jelas enggak? Menyembelih hadi, ya disebut dam juga. Gitu loh. Hadiun. Menyembelih hadiun. Hadiun itu hewan sesembelihan mereka-mereka yang melakukan haji tamattu dan kiron. Itu ya. Kenapa melakukan tamattu itu harus harus menyembelih menyembelih kambing, dikarenakan dia itu mengambil mikot ihram haji di dalam Makkah. Gitu loh. Kita kan menjadi ahli Makkah. Kita tidak ada melewati mikot lagi kan? Padahal kita orang luar kan? Dan mikot-mikot itu sudah ditentukan Rasulullah kan? Nah, itu salah satu sebabnya. Iyalah sama. Kalau kita disebut kurban, kalau mereka disebut menyembelih hadiun. Ya, namanya menyembelih hadi. Paham ya? Nah, itu. Dam itu ketika kita melakukan pelanggaran ihram. Contoh, ketika kita ihram, kita ngutang rambut. Nah, itu pelanggaran. Ketika kita melakukan pelanggaran seperti itu, kita harus membayar dam. Damnya tadi berupa kambing juga. Nah, itu yang mau bangkrut itu.
500 real. 500 real. Kalau tidak dibayar, berdosa. Paca-paca hajinya itu apa namanya? Bukan batal. Artinya tidak dikenek mabrurnya. Ya. Jadi seperti itu. Apanya? Iya, make kalau ada sengaja dakwah. Iya, makanya ketika tadi Syekh pernah menyebutkan ya, dam itu hanya untuk sesuatu yang khusus diajarkan Rasulullah SAW. Cuman ahli fikihnya menyebutkan kalau kita meninggalkan kewajiban haji atau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram, maka dikenakan dam. Itu apa namanya pembahasan fikihnya. Tapi kalau ana belajar sama Syekh ya, pelanggaran dam itu khusus, tidak semua. Gitu loh. Arti ya misalkan nih kita nyisir rambut, tahu-tahu dah ngajau runtok, tidak sengaja kan, tidak diwajib dam, gitu loh, tidak diwajib dam. Yang wajib dam itu misalkan memang sengaja datang ke Arafah ningok buros dibetet-tetep mati ninggal, nah, itu sengaja itu namanya, ya. Jadi yang tidak sengaja yang seperti itu tidak ada wajib untuk melakukan dam. Oh iyalah. Apanya? Tidak dibaca di gabung sendiri-sendiri. 39. Iya. Tapi jangan melanggar maksud aku toh. Paham enggak? Jangan mentang-mentang banyak duit dilanggar bae semuanya. Kan macam itu yang buat kacau ini. Iya. Kalau tidak sengaja dak. Makanya kita ikut tadi itu. Kalau tidak sengaja insya Allah dak kena dia. Ya. Ada yang lain? Duk mikot di Mekah lah. Iya, kalau tamattu dia sudah menjadi ahli Mekah. Orang Mekah itu mikotnya dimanapun dia berada di dalam kota Mekah. Itu ihram haji dia. Itu loh. Mikot Paham enggak? Oh wajib Wajib, cuman kan kita lah nitipkan orang untuk mutong. Kita lah nitip orang untuk mutong. Sudah, jadi dari kewajiban lagi. Itu tidak ada kesalahan wah. Orang yang tamattu itu wajib 1 kambing lah. Tidak ada kesalahan wah. Orang yang tamattu wajib 1 kambing. Ya. Orang yang kiron wajib 1 kambing. Yang tidak ada wajib kambing itu orang yang ifrad, yang melakukan haji saja. Nah itu kalau tamattu pasti nyembelih kambing. Kiron pasti nyembelih kambing. Ada bercanda. Ya. Paham enggak? Ada yang lain. Lagi ada 3 menit nih. Apa Pak? Apa? Muik batu Masjid Arafah. Masih di Arafah, bawa batu. Boleh tidak membawa batu dari Arafah untuk melempar jumroh? Tidak masalah. Ya, ngambil batu itu di mana baik. Kita lah nyiap batu dari Mekah pun tidak jadi masalah. Cuman kan berat ge. Bener tak? Daripada susah-susah kalau nggak nyari batu ketika kita berjalan menuju jamroh. Benar kan? Daripada berat-berat. Ya. Jadi seperti itu. Jadi nyari batu
dimanapun boleh. Enak di Arafah boleh, dimanapun boleh. Ada yang lain? Lagi 2 menit nih. Habis. Ya, insya Allah kita bahas per hadis habis ini ya. Per hadis karena bagan umum tolak ketangkep. Jadi kalau kita bahas per hadis supaya lebih mudah. Sama dengan kita belajar sholat. Kita belajar sholat itu kan belajar dulu dari A sampai Z. Baru dibahas hadis satu per satu. Kalau kita kutang-kiteng hiku, bingung kalau ujung-ujung. Ya, jadi seperti itu. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.